Assalamualaikum. Halo anak hebat, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan senang selalu. Jangan lupa tunaikan sholat 5 waktu dan giat PHBS agar imun kalian luar biasa. Sebelum belajar, yuk kita bermain pantun dulu. Tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Jika murid menjadi pandai, hati guru pun ikut senang. Bambu kuning dibuat kursi, bambu untuk layang-layang. Kalau kita banyak prestasi, ayah ibu semakin sayang. Baik anak-anak, sebelum belajar, agar kita diberi kemudahan dan manfaat, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bertemu di pembelajaran tematik, tema 7, kepemimpinan, muatan, ilmu pengetahuan alam tentang pubertas. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, dan siswa mampu menyajikan hasil karya tentang cara menyikapi pubertas. Anak-anak masih ingat tentang pubertas? Ya, pubertas adalah suatu masa ketika seseorang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat menuju kedewasaan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas dinamakan gejala pubertas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa perbedaan fisik sebelum dan setelah pubertas? Ciri-ciri perubahan sekunder pada laki-laki yang mengalami pubertas: dada semakin bidang, suara membesar dan lebih berat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, jakun tumbuh dan membesar, tumbuh kumis, jambang, atau jenggot. Perubahan primer pada laki-laki yaitu mengalami mimpi basah, mengeluarkan cairan sperma, berarti sistem reproduksinya sudah berfungsi. Sedangkan ciri-ciri perubahan sekunder pada perempuan yang mengalami pubertas, pinggul dan payudara mulai membesar, suara menjadi lebih nyaring, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, kulit menjadi lebih halus dan muncul bau badan serta jerawat. Ciri perubahan primernya mengalami menstruasi, yaitu awal mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Jangka waktu menstruasi biasanya 28 hari sekali. Perubahan apa saja yang terjadi pada masa pubertas? Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur atau ovum matang. Sedangkan pada laki-laki mengakibatkan tubuh memproduksi sperma. Jika sel telur atau ovum ini bertemu sperma, maka akan terjadi pembuahan dan yang pada akhirnya menghasilkan janin atau calon anak. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan memengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi pubertas? 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas biasanya aktivitas kelenjar minyak dan keringat itu meningkat. Mandilah 2 kali sehari dengan air yang bersih, tentunya dengan sabun ya, dan gunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Yang kedua, jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan berolahraga. Makanan tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak minum air putih untuk mengganti cairan yang hilang berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, karena organ reproduksi kalian sudah berfungsi, oleh karenanya kalian harus hati-hati dengan lawan jenis. Patuhi dalam batasan pergaulan yang telah agama tentukan. Hindari berdua-duaan laki dan perempuan, tentunya yang bukan muhrim. Kalau anak-anak dengan ayah dan ibu tidak masalah, dengan keluarga. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan mudah kita peroleh. Namun pilihlah bacaan dan tontonan yang baik. Hindari bacaan dan tontonan orang-orang dewasa. Selanjutnya yang kelima, rajin beribadah, yaitu untuk meningkatkan iman dan takwa. Dengan rajin beribadah, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tentunya kita akan mematuhi aturan agama dan berperilaku sesuai tuntunan agama.
Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun karena katun mudah menyerap keringat. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi dan terasa lembab. Mengapa? Karena kondisi lembab bisa menimbulkan bakteri mudah berkembang dan ini sangat mengganggu kesehatan reproduksi kalian. Yang kedua, bilaslah kemaluan setiap BAK atau BAB, buang air kecil dan buang air besar. Dengan memakai air bersih, basuh dahi depan ke belakang, keringkan dengan handuk kecil atau tisu. Artinya, ketika BAB maka basuhlah dulu kemaluan kalian baru membersihkan bagian belakang. Yang ketiga, remaja putri yang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut, gantilah pembalut setiap kali saat terasa lembab atau basah. Demikian tadi anak-anak pengetahuan tentang masa pubertas, bagaimana cara mengatasi, dan tentunya yang terpenting bagaimana cara menjaga alat reproduksi. Bagi anak-anak yang sudah puber maupun yang belum, maka pelajaran menyikapi sikap pubertas sangat penting. Oleh karenanya, banyaklah membaca materi ini sehingga kalian paham dan mengetahui gejala pubertas serta bisa melaluinya dengan baik. Agar pelajaran hari ini manfaat, kita akhiri baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.